Halo semua, welcome back to my channel. Jadi kalau misalnya dalam video sebelumnya kita udah bahas tentang sistem kontrol dan PID controller yang mulai dari definisi hingga contoh penerapannya, di dalam video kali ini kita akan melangkah lebih jauh lagi. Kita tidak hanya akan membahas tentang konsepnya saja, tapi langsung membawa teori ke dunia simulasi, yakni dengan menggunakan MATLAB dan Simulink. Nah, sebelum kita lanjut, kenalin lagi, aku Francisco Situngkir dengan NIM 400402246534148 dari kelas KS3D Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro. Nah, sekarang coba deh kita bayangin lagi tentang kemungkinan teknologi yang mungkin bakal diciptain sama ahli dalam beberapa puluh tahun ke depan, yakni sebuah drone kecil yang bisa digunakan untuk mengirim paket atau barang yang ada di perkotaan. Drone ini harus bisa menjaga ketinggiannya dalam kondisi tertentu, misalnya di 10 meter di atas permukaan tanah. Nah, masalahnya saat dia mengantarkan barang atau paket tadi, terjadi angin kencang yang bisa mendorong si drone itu tadi menjadi naik atau turun. Nah, kalau misalnya nggak dikendalikan, drone itu bisa jatuh atau bisa terbang lebih tinggi sehingga bisa menabrak gedung. Nah, bagaimana caranya supaya drone itu tetap stabil di 10 meter? Nah, disitulah kita membutuhkan yang namanya sistem kontrol, atau lebih spesifik lagi, PID controller. Nah, untuk memodelkannya atau mensimulasikan atau menguji sebelum benar-benar diterapkan di drone, kita bisa menggunakan MATLAB dan Simulink yang udah aku mention di awal video tadi. Nah, konsep ini disebut dengan modeling dan simulation. Nah, MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory, yaitu sebuah bahasa pemrograman sekaligus lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh perusahaan MathWorks. MATLAB digunakan secara luas dalam bidang teknik, sains, dan matematika karena kemampuannya untuk melakukan perhitungan numerik kompleks, analisis data, visualisasi grafik, serta pemodelan dan simulasi sistem. Kemudian ada Simulink, adalah sebuah lingkungan pemodelan, simulasi, dan analisis sistem berbasis blok diagram yang merupakan bagian dari MATLAB. Simulink ini juga dikembangkan oleh MathWorks dan banyak digunakan di bidang teknik dan sains untuk merancang serta menguji sistem dinamis secara grafis tanpa harus langsung menuliskan kode program. Secara sederhana, Simulink adalah perangkat tambahan atau add-on yang ada di MATLAB yang digunakan untuk membuat model, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis dalam bentuk diagram blok. Kemudian adalah modeling dan simulation. Modeling adalah proses membuat representasi yang matematis atau logis dari sistem nyata. Tujuannya supaya sistem yang kompleks yang ada di dunia nyata bisa kita pahami, analisis, dan dikendalikan melalui bentuk persamaan. Nah, setelah kita punya modelnya, langkah selanjutnya adalah simulation. Nah, simulation berarti menjalankan model tersebut di komputer untuk melihat bagaimana sistem akan berperilaku sebelum diuji langsung di dunia nyata. Contohnya itu seperti perusahaan otomotif yang dimana dia itu tidak langsung mengetes mobil di jalan raya. Pertama mereka akan membuat model mobil di Simulink, lalu disimulasikan di berbagai kondisi seperti di jalan licin, tikungan tajam, hingga rem mendadak. Tujuannya agar produk yang mereka produksi bisa lebih aman, murah, dan cepat. Nah, untuk bisa membuat model, kita harus memahami dasar sistem dinamis. Kalau kita punya sistem fisik, biasanya persamaannya berupa persamaan diferensial, di mana ini bisa sulit untuk diselesaikan secara langsung. Tapi dalam pembahasan kita ini ada yang namanya transformasi Laplace, di mana persamaan diferensial itu diubah menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah dan lebih mudah dianalisis. Nah, transformasi Laplace adalah sebuah alat matematis yang digunakan untuk mengubah persamaan diferensial atau itu menjadi persamaan aljabar atau domain S. Nah, kenapa kita butuh ini? Karena sistem dinamis itu selalu ditulis dalam bentuk persamaan diferensial. Misal, untuk gerak benda ada F sama dengan M dikali A, atau itu sama dengan M
X double dot T atau sama dengan Ft, atau mungkin dalam rangkaian listrik RC itu sama dengan Ft sama dengan RIT plus 1/c integral IT dt, atau di fluida di tangki yakni A, perubahan ketinggian terhadap waktu itu sama dengan apa yang keluar dengan apa yang masuk dalam tangki itu. Nah, kalau misalnya dihitung secara langsung itu bisa susah banget gitu, karena ini itu kompleks, bentuk persamaannya kompleks. Namun dengan Laplace, semua turunan dan integral bisa dirubah bentuk menjadi aljabar sederhana. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman itu harus perlu memiliki basic matematika terlebih dahulu, yakni ya tentang integral, persamaan diferensial, terus aljabar dan lain sebagainya dalam menyelesaikan permasalahan yang akan kita bahas nanti. Oke, jadi rumus dasar dari transformasi Laplace adalah Laplace Ft itu sama dengan Fs atau sama dengan integral 0 hingga tak terhingga Ft E pangkat minus St dt. Tapi buat teknik kontrol itu nggak perlu dihafal integralnya, yang penting kita tahu aturan praktisnya. Misal di turunan waktu, itu jadi perkalian dengan S di domain Laplace. Misal Laplace X dot T itu sama dengan Sx S, domain S. Kemudian Laplace X double dot T itu sama dengan S kuadrat X, domain S. Nah, kemudian di integral waktu itu dijadikan pembagian dengan S, sehingga menghasilkan Laplace integral X T dt itu sama dengan X domain S per S. Artinya persamaan diferensial bisa diubah ke aljabar sederhana hanya dengan mengganti turunan jadi perkalian dengan S. Contoh sederhananya itu ialah tanpa redaman dan pegas. Kalau misalnya kita punya persamaan mx double dot t itu sama dengan ft, jika kita ubah dengan Laplace yaitu tadi mx kuadrat x domain s itu sama dengan f domain s, maka hubungannya dengan input output itu sama dengan x domain s per f domain s itu sama dengan 1 per ms kuadrat. Nah, bentuk pecahan inilah yang disebut dengan transfer function. Transfer function adalah hubungan matematis antara input dan output suatu sistem dalam domain Laplace atau domain S. Umumnya itu ditulis dengan GS sama dengan output per input sama dengan Y domain S per U domain S. Ini tuh dengan asumsi kondisi awal itu sama dengan 0. Nah, kenapa si transfer function ini penting? Ya karena si transfer function itu memberi kita itu kayak peta gitu, bagaimana sistem itu merespon input. Nah, dari situ kita bisa menganalisis apakah sistemnya stabil, atau seberapa cepat responnya, atau apakah ada osilasi, atau apakah ini perlu dikontrol dengan PID controller. Nah, singkatnya, transformasi Laplace adalah alat untuk mengubah persamaan diferensial ke persamaan aljabar atau ke aljabar. Nah, sedangkan si transfer function itu adalah hasil hubungan input-output setelah diubah ke domain Laplace. Nah, kemudian kita masuk ke pemodelan sistem. Pemodelan sistem merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk merepresentasikan suatu proses fisik dalam bentuk matematis maupun diagram agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dikendalikan. Dengan adanya pemodelan, suatu sistem yang kompleks dapat disederhanakan sehingga hubungan antara input, proses, dan output dapat dipelajari lebih jelas. Nah, secara umum pemodelan sistem tidak terbatas pada suatu bidang tertentu, melainkan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan maupun teknologi. Misalnya pada sistem mekanik seperti mobil saat direm yang melibatkan massa, gaya gesek, dan pegas suspensi. Kemudian pada sistem elektrik contohnya ada rangkaian RLC di mana tegangan masuk menjadi input dan arus keluar menjadi output. Dan untuk sistem misalnya sistem hidrolik, salah satunya berupa tangki air yang tadi sudah kita mention di awal, di mana tangki air ini yang dianalisis dari aliran masuk, aliran keluar, dan tinggi permukaan air sebagai variabel kontrolnya. Nah, ketiga sistem ini tadi, sistem mekanik, sistem elektrik, dan sistem hidrolik akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sistem mekanik.
Sistem mekanik ini melibatkan massa, pegas, peredam. Ini tuh hubungan kinematik antara poros, roda, dan sendi. Juga dengan gaya atau gerak. Tujuannya untuk memodelkan gerak atau posisi kecepatan-percepatan sebagai respons terhadap gaya atau torsi. Misal kita punya persamaan waktu domain yakni sebagai berikut. Mi double dot T tambah si Y dot T tambah K dalam kurung YT dikurang XT sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita susun ulang yang K dikali dalam kurung ini itu bisa kita kali ke dalam sehingga mendapatkan persamaan yang baru. Persamaan baru di mana si KXT ini kita pindah ke kanan. Nah, setelah kita transformasi Laplace dengan kondisi awal asumsinya itu sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan persamaan baru, yakni ms kuadrat ditambah cs ditambah k dikali ys itu sama dengan kxs, domain S. Nah, dengan menggunakan transfer function atau relasi output terhadap input, kita akan mendapatkan persamaan baru, yakni y domain S per x domain S atau ys per xs itu sama dengan k dibagi ms kuadrat ditambah cs ditambah k. Nah, misalnya ada diagram seperti ini. Ini tuh berarti benda bermasa M itu terhubung ke pegas yang ujungnya bergerak menurut XT. Nah, selain itu, benda ini dipasang ke peredam C yang ada misalnya di dinding. Nah, jika ujung pegasnya digerakkan, maka XT-nya berubah. Pegas akan memberi gaya K, yakni Y dikurang X, ke massa, sehingga massa Y ikut bergeser. Persamaan di atas itu tadi, persamaan tadi menyatakan keseimbangan gaya, yakni gaya inersia atau my double dot plus gaya redaman yakni cy dot plus gaya pegas yakni yang tadi k dikali dalam kurung y dikurang x itu sama dengan 0 atau tidak ada gaya eksternal lain selain pengaruh x. Nah, kemudian yang kedua ada sistem elektrik, mencakup resistansi, induksi, kapasitansi, sumber tenaga atau arahan arus, dan elemen daya atau elektronika. Tujuannya ialah memodelkan hubungan arus tegangan dan dinamika energi listrik. Nah, di sini ada persamaan waktu domain, yakni persamaan sebagai berikut. Nah, dari output yang diukur pada kapasitor, kita bisa mendapatkan persamaan berikut, yakni 1/C integral I dt itu sama dengan E0. Nah, tegangan EI harus sama dengan jumlah tegangan di induktor, resistor, dan kapasitor. Itu dirangkum dalam rumus yang itu tadi, yang pertama, yakni yang Laplace perubahan I terhadap T ditambah RI ditambah 1/C integral I dt sama dengan EI. Nah, keluaran pada kapasitor adalah E0 sama dengan itu tadi 1/C integral I dt sama dengan E0 itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada sistem hidrolik. Ini tuh memanfaatkan fluida bertekanan untuk mentransfer tenaga seperti pada pompa, katup, silinder, pipa, kemudian akumulator. Nah, ini tuh akan memodelkan aliran, tekanan, serta gerak aktuator yang ada hidrolik atau aktuator hidrolik. Nah, kalau misalnya dalam itu ada fluida, kalau misalnya fluida, maka persamaannya ialah luas tangki itu dikali dengan laju perubahan tinggi air akan sama dengan debit masuk dikurangi dengan debit keluar. Atau lebih simpelnya, kalau debit masuknya itu masuk airnya itu ke dalam tangki itu lebih besar daripada debit masuk debit yang keluar, maka air naik. Namun kalau air yang keluar itu lebih besar dari yang masuk, maka airnya turun. Atau dengan setelah di Laplace itu bisa ditulis dengan HS dibagi Qn dalam S, domain S itu sama dengan 1/S atau luas S ditambah R. Jadi tinggi air atau HT bisa diprediksi dari debit masuknya. Nah, kemudian kita masuk ke sistem kontrol seperti yang sudah kita pernah bahas di video yang pertama. Jadi singkatnya, sistem kontrol itu adalah suatu mekanisme atau rangkaian perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, dan menjaga suatu variabel agar tetap pada kondisi yang kita inginkan. Nah,
Di sini ada diagram blok. Kalau misalnya kita mau baca ini, simpelnya kayak gini. Bayangin aja kita sedang ingin mengendalikan sebuah sistem nyata. Misalnya motor DC yang harus berputar pada kecepatan tertentu. Nah, pertama kita mulai dari input R atau referensi, yaitu nilai referensi atau target yang kita inginkan. Atau misalnya kita menginginkan agar motor harus berputar dengan kecepatan 100 radian per second. Nah, sinyal referensi ini tadi itu bakal masuk ke komparator atau summing point. Nah, di sisi lain, sinyal referensi ini dibandingkan dengan keluaran sistem aktual yang ada pada output Y yang ada di ujung ini. Nah, selisih antara keduanya disebut dengan error atau E, seperti yang kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, error ini itu digunakan untuk memberitahu sistem apakah jaraknya itu sudah seberapa jauh dari kondisi yang sekarang dengan target yang kita inginkan. Lalu si error tadi itu bakal masuk ke controller. Bagian ini tuh ibarat otak yang bertugas mengolah error dan menentukan tindakan yang harus diambil. Misalnya, jika errornya besar, controller akan memberi perintah yang lebih kuat, sedangkan jika errornya kecil, controller akan lebih halus. Bentuk pengendalian yang paling sering dipakai ya seperti yang kemarin kita bahas, yaitu controller PID atau PID controller. Nah, kemudian controller akan menghasilkan sinyal kontrol atau U yang bakal dikirim ke plant atau proses. Nah, plant ini adalah sistem fisik yang kita kendalikan, misalnya motor DC tadi. Nah, plant akan merespons sinyal kontrol yang dia terima dan menghasilkan output Y. Nah, agar sistem tahu apakah sudah sesuai target atau belum, output tidak perlu berhenti begitu saja. Output bisa diukur oleh sensor yang ini yang di bagian bawah, lalu dikirim kembali sebagai feedback ke komparator yang bagian awal. Dengan cara ini, sistem bekerja dalam lingkaran tertutup atau closed loop yang sistem tertutup yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di dalam sistem tertutup kan ada feedback. Nah, feedback inilah yang membuat sistem ini bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau misalnya ada error. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan MATLAB, yakni pokok bahasan kita pada video ini, diagram blok ini bisa merepresentasikan dengan fungsi transfer untuk setiap bloknya, yakni controller, plant, dan sensor. Kemudian MATLAB bisa menghitung respon sistem, misalnya menggunakan perintah step untuk melihat bagaimana output bergerak mendekati input dari waktu ke waktu. Ini nanti pada akhir video akan kita praktikkan bagaimana cara menggunakan MATLAB secara sederhana. Nah, jadi diagram blok ini dalam sistem kontrol ini adalah peta perjalanan sinyal dari keinginan atau input, terus ke pengolahan atau controller, kemudian ke aksi atau plan, lalu kembali sebagai pengawasan atau feedback. Nah, dalam MATLAB itu bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menguji, memvisualisasikan, dan menyempurnakan peta perjalanan itu, sehingga sistem yang nyata bisa dikendalikan sesuai harapan. Oke, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana menggunakan MATLAB secara sederhana. Komponen-komponen sederhana yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu sistem. Nah, sekarang kita udah ada di aplikasi MATLAB, dan untuk video pembelajaran kali ini kita akan menggunakan aplikasi MATLAB versi R2023B. Nah, untuk memulainya, kita bisa klik bagian simulink yang ada di atas sini, kemudian pilih yang blank model. Nah, untuk beberapa device akan terjadi loading, jadi ditunggu saja hingga loadingnya selesai. Nah, selanjutnya jika tampilannya sudah seperti ini, kita pilih yang bagian library browser ini. Nah, di sini akan muncul berbagai tools atau alat yang ada di aplikasi MATLAB. Namun, pokok pembahasan kita
pada video kali ini adalah search block, sync blocks, math library, matrix, user defined function, kemudian lookup tables, mux, demux, and bus, kemudian selectors and switches, terus logic operations, terus subsystems, and using M files. Nah, untuk memunculkan semuanya itu tadi, kita klik yang bagian Simulink. Kemudian untuk perintah yang pertama ialah untuk bagian search. Kita klik bagian search. Ini. Kemudian pilih bagian yang ingin kita masukkan ke dalam halaman ini. Search adalah blok yang menghasilkan sinyal masukan untuk sistem kita. Ini bisa berupa sinyal step, sinyal sinus, input konstan, atau bahkan data dari workspace yang ada di MATLAB. Nah, di sini ada banyak pilihan. Misal salah satu kita pilih sine wave. Nah, caranya bagian ini kita drag, kemudian pindahin ke bagian yang kanan, terus di drop, dilepasin di bagian mouse-nya. Nah, kemudian untuk menampilkan hasilnya kita pilih sync, di mana sync adalah blok untuk menampilkan atau menyimpan output dari sistem. Di mana ini ada banyak bagiannya, kita bisa pilih salah satunya yakni bagian yang scope. Nah, scope-nya kita drag, kemudian drop di sini. Lalu keduanya ini dihubungkan dengan panahnya. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa klik bagian run yang ada di atas ini, lalu klik 2 kali di scope untuk melihat hasilnya. Nah, untuk inputnya ini tuh bisa kita ubah di bagian search-nya, yakni di bagian yang sebelah kiri ini. Kita klik 2 kali, maka untuk input-inputnya bisa kita ubah. Nah, dengan cara yang sama, kita pilih di bagian search ini ada step, constant, random number, repeating sequence, dan masih banyak lagi, tapi kita pilih yang itu tadi aja, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini adalah hasil yang sudah saya selesaikan tadi. Nah, kemudian ada yang namanya math library atau math operation. Nah, di math library atau math operation ini itu tuh berisi blok matematika yang digunakan untuk mengolah sinyal. Misal kita pilih gain. Nah, dengan cara ya sama kayak yang tadi, kita buat sistem di mana si gain ini berada di tengah-tengah. Nah, agar ini menghasilkan dua program yang berbeda, pada satu diagram klik signal routing, kemudian pilih max. Nah, di sini ada 3 konsep penting, yaitu max, demax, dan bus. Max itu menggabungkan banyak sinyal menjadi satu, demax memisahkan sinyal gabungan kembali menjadi beberapa, dan bus itu wadah untuk mengolah banyak sinyal secara lebih terstruktur. Nah, misalnya kita pilih yang max tadi ya. Kita pilih max, lalu gabungkan panah-panahnya hingga menjadi seperti ini, lalu di run. Kemudian lihat hasilnya di bagian yang paling kanan. Yang ini adalah hasil untuk gain, sedangkan yang ini adalah hasil untuk sine wave yang di awal tadi, yang sebelah kiri ini. Oke, selanjutnya ada matrix operation atau perintah menjalankan matrix. Ini adalah blok khusus untuk operasi matrix, karena banyak sistem kontrol yang berbasis state space menggunakan matrix. Di matrix ini ada beberapa contohnya seperti matrix multiply, transpose, inverse, dan reshape. Kita bakal coba di bagian transpose. Nah, caranya kita pilih bagian transpose, kemudian tambahkan konstan blok dari search, kemudian klik 2 kali di konstan, isi bagian matriksnya misalnya seperti ini, kemudian hubungkan antara konstan, transpose, dan tambahkan juga untuk kita bisa melihat hasilnya dari things, tambahkan display. Ini bisa dibesarkan, nanti bisa dibesarkan, dikecilkan.
kemudian klik run untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya itu ada di display ini. Ini tadi sudah saya kerjakan lebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Kemudian ada user defined function. Ini tuh seperti kalau misalnya bloknya standar tidak cukup, kita bisa menggunakan fungsi sendiri seperti itu. Atau ini tuh memungkinkan membuat fungsi khusus dengan MATLAB function block, mendukung logika pemrograman atau if atau else yang kemudian ada perulangan. Juga ini cocok untuk perhitungan atau aturan khusus yang tidak ada blok standar. Kemudian ada selectors and switches. Ini itu digunakan untuk memilih atau mengalihkan sinyal. Selector artinya memilih elemen tertentu dari vektor atau matriks. Kemudian switch artinya memilih satu dari dua input berdasarkan kondisi. Nah, di sini kita pilih contoh untuk switch. Itu masuk dari signal routing, pilih switch, terus drag block switchnya itu sebelah kanan ke kanvasnya. Kemudian tambahkan dua konstan blok dari search. Misalnya di konstan pertama ini kita isi 5 dan konstan 2 kita isi 10. Kemudian kita hubungkan keduanya ke input switchnya, ke port atas dan port paling bawah. Nah, input atas itu adalah bila data yang kita masukkan itu dalam kondisi benar. Untuk input bawah, bila data yang kita masukkan itu kondisi yang salah. Kemudian kita tambahkan control input ke port yang tengah switch ini. Misal kita pakai step block dari search. Nah, atur nilai awal di mana step time-nya 1, initial value-nya 1, final value-nya 1. Itu bisa kita klik 2 kali. Nah, output dari switch ini dihubungkan ke scope yang dari sinks tadi. Kemudian klik run untuk melihat hasilnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang logic operation, subsystem, and using M files, untuk langkah-langkahnya akan saya bagikan di link video di bawah di deskripsi. Jadi teman-teman jika ingin belajar bisa mengikuti langkah-langkah yang saya berikan pada file di link deskripsi nanti. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensi waktu agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Saya akan berusaha untuk memberikan langkah-langkah yang jelas, rinci, dan bisa diaplikasikan di aplikasi MATLAB versi R 2023B. Seperti itu. Nah, ini adalah total pengerjaan saya. Ini bagian yang pertama tadi yang ada rem, terus random number, constant, step, repeating sequence. Kemudian yang bagian ini adalah math library tadi yang memasukkan max dan dimax. Kemudian yang bagian ini adalah matrix tadi. Kemudian yang ini adalah selectors dan switches tadi, di mana kita memasukkan 3 buah search begitu. Nah, cukup sekian untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Maaf apabila ada kesalahan kata, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye.